Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar kalian semuanya? Jadi kali ini di mapel animasi ya, teknik animasi dua dimensi dan tiga dimensi, kita akan belajar mengenai armatur atau bond ya, atau penulangan yang diterapkan pada karakter animasi yang sudah sebelumnya kalian buat ya. Dalam contoh ini adalah karakter dari Najwa ya, dari Najwa yang kemarin dibentuk kelompok ya, masing-masing kelompok sudah ada perbagiannya membuat karakter apa. Jadi kali ini kita akan belajar membuat bagaimana sih cara menggerakkan animasi ini menggunakan armatur atau bone ya, atau tulang ya. Saya perlihatkan di sini, ini adalah salah satu contoh yang di sebelah kiri ini, di sisi sebelah kiri ini masih dalam bentuk karakter biasa tanpa ada tulang ya. Kemudian di sisi sebelah kanan ini sudah saya terapkan tulang di bagian lengannya. Nanti kita akan lihat pergerakan lengan sebelah kanan ini ya. Coba kita perhatikan, saya play di sini. Ya, dia sudah bergerak seperti itu. Ya, artinya karakter yang ada di sebelah sisi kanan ini, yang ini ya, ini sudah saya berikan tulang di bagian lengannya. Ya. Nah, bentuk tulangnya seperti apa? Tulangnya seperti ini. Saya coba perbesar. Oke, coba kalian perhatikan di sini. Ya, saya klik di bagian sini. Nah, ini yang disebut dengan armatur atau bone atau tulang. Ya, misalnya kita gerakan, angkat seperti ini, dia akan menyesuaikan atau mengikuti dari tulang yang sudah kita rekatkan atau kita tempelkan pada objek gambar lengan yang ada di sini. Oke, nah, sebentar lagi kita akan mencoba untuk mendemonstrasikan, lalu kalian coba tirukan ya, kalian terapkan di animasi atau karakter animasi yang sudah kalian buat sebelumnya. Oke. Oke, berikutnya saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada kalian sebenarnya bone itu apa ya. Sini saya sudah siapkan slide presentasinya ya. Untuk materi kali ini ya, ini judulnya menambahkan elemen bone atau kita sebut dengan puppet ya, puppet terboneka atau boneka pada rancangan karakter animasi. Nah, di sini KD dan tujuan pembelajaran yang pertama 4.5 membuat elemen gambar digital puppeter dalam animasi dua dimensi, dan harapannya nanti indikator penjabatan kompetensinya kalian bisa menciptakan gerak ya. Yang pertama adalah menciptakan gerak pada elemen gambar digital animasi. Nah, kalian kemarin sudah bikin sudah membuat karakternya. Jadi hari ini kita akan membuat gerakannya ya. Kemudian nanti terakhir harapannya ketika kalian sudah bisa menggerakkan, kalian akan membuat cerita animasi dua dimensi dengan durasi waktu yang singkat ya, durasi tertentu menggunakan teknik puppeter ini atau bone ya. Nah, di sini saya mulai dari pengertian dari bone itu sendiri. Nah, di sini ada animasi secara harfiah, Pak masih ingat ya? Animasi secara harfiah berarti adalah menggerakkan atau membuat sesuatu itu seolah-olah hidup ya. Itu adalah pengertian animasi secara harfiah. Ya, ini tentunya kalian harus ingat ya. Dan di dalam membuat animasi ya, terutama di pembuatan film animasi dua dimensi, itu ada beberapa teknik ya. Yang pertama adalah teknik frame by frame, ini kita lakukan di awal pertemuan dulu. Kemudian ada shape twinning, motion twinning, masking, dan motion guide. Ini sudah kita lakukan semuanya. Nah, ini adalah teknik yang dulu atau umum ya, paling umum atau paling sering kita jumpai. Namun seiring berkembangannya waktu, muncul teknik baru dalam membuat animasi dua dimensi. Salah satunya apa? Salah satunya adalah teknik bone ini ya. Jadi sebenarnya untuk teknik bone ini sebelumnya tidak ada di dalam fitur yang dimasukkan ke dalam Flash ya, Adobe Flash sebelumnya. Nah, untuk seri terbaru atau tipe terbaru dari Adobe Flash itu sudah memasukkan teknik bone ya. Ini tentunya akan membuat pekerjaan kita semakin mudah dan semakin cepat begitu ya. Kita lanjut. Nah, bone tool sendiri bisa kalian lihat itu logonya seperti ini ya, seperti tulang. Ya. Nih, logonya seperti tulang seperti ini ya. Bone tool di sini pengertiannya adalah
sebuah tools pada Adobe Flash ya, yang digunakan untuk menciptakan animasi persendian. Ingat, persendian. Karena ini penting. Persendian itu di bagian mana? Persendian itu di bagian tekukan-tekukan ya. Misalnya ini lengan saya. Nah, di sini ada sendi. Nah, bagian tekukan-tekukan ini yang nanti akan kita berikan tulang. Ini harus kalian ingat ya. Karena kalau misalnya tidak kalian simak dengan baik, nanti animasi yang akan kalian buat itu akan nampak berantakan atau bahkan berserakan gitu ya. Tulang-tulangnya tidak akan bersambung gitu ya. Sesuai dengan namanya bone yang artinya adalah tulang ya. Ini dari bahasa Inggris, bone itu artinya tulang. Bone tool dapat digunakan untuk membuat animasi pergerakan seperti karakter orang berjalan misalnya. Tidak hanya orang ya, semua benda hidup ya, berjalan atau animasi yang lain sesuai dengan kreativitas pembuat animasi. Nah, ini tentunya sesuai dengan kreasi kalian. Oke, kita lanjut. Armatur. Nah, armatur merupakan sekumpulan objek yang telah disatukan oleh bone tool. Nah, jadi ketika kalian membuat karakter animasi, kemudian nanti kalian terapkan atau kalian aktifkan bone tools-nya, maka dia akan otomatis akan membuat layer baru yang disebut dengan armatur. Ya, armatur itu apa? Armatur adalah sekumpulan objek yang telah disatukan oleh bone tools. Oke? Sifat armatur hampir sama seperti layer pada Flash, di mana armatur dapat diduplikasi atau dihilangkan sesuai dengan keinginan. Ya, nanti langsung kita praktikkan saja armatur itu seperti apa. Kemudian di sini cara-caranya ya, di sini sudah saya sertakan tutorialnya ya di sini di materi ini. Namun kali ini langsung kita akan praktikkan, ya, langsung kita akan demonstrasikan. Ini saya sertakan adalah untuk bahan nanti pada saat saya share file ini ke kalian, kalian bisa mempelajari secara mandiri di rumah gitu ya. Nah, di sini perlu saya jelaskan sedikit ya. Untuk membuat atau menerapkan bone tools itu syaratnya harus menggunakan Action Script 3 ya. Seperti yang kita ketahui, Flash itu terdiri dari dua action script ya. Yang pertama 2.0 yang dulu kita buat ya. Kemudian ada Action Script 3.0. Nah, bone tool itu bekerja di Action Script 3.0. Sini sudah saya jelaskan, selain Action Script 3.0, Adobe Flash tidak akan mendeteksi pergerakan bone tool atau justru bone tool tidak akan tersedia dalam Action Script 2. Ya, di sini sudah cukup jelas. Langsung kita menuju ke praktikumnya ya. Jadi tolong kalian perhatikan baik-baik di sini. Nah, ini adalah contoh yang di awal saya sampaikan tadi. Syarat untuk membuat bone tool ya, atau menerapkan bone tool ya, karakter yang sudah kalian buat itu kan berupa masih objek shape ya, shape seperti ini ya. Nah, kalau kita klik seperti ini masih hancur, masih bisa kita modifikasi. Nah, kalau bone tool dia harus kita pisah-pisah atau kita pecah-pecah menjadi grafik ya. Misalnya kayak ini, lengan atas ya kan, ada lengan bawah, kemudian ada jari. Nah, ini harus kalian pisah-pisah ya. Bagian badan ini yang sebelumnya kalian buat utuh, ini kalian pisah-pisah, termasuk kepala misalnya. Nah, ini kepalanya juga sudah saya pisah. Ya. Caranya misal bagaimana? Caranya saya contohkan di sini ya. Saya contohkan, saya buat layer baru, project baru. Kemudian ingat pakai Action Script 3 untuk memunculkan fitur bone tool-nya ya. Jangan sampai salah di Action Script 2. Kemudian klik OK saja di sini. Nah, anggaplah saya akan membuat objek lengan ya menggunakan kotak ini ya. Menggunakan rectangle tool atau bisa kalian tekan tombol R. Kemudian di sini saya buat garis seperti ini. Saya kasih warna yang agak kontras ya, mungkin warna hijau mungkin, hijau. Oke. Nah, ini sudah terlihat ya. Nah, ketika kalian membuat objek yang seperti ini masih dalam bentuk objek shapes. Untuk memastikan kalian bisa dilihat di sini ya, di properties sebelah kanan itu ada tulisan shapes. Ini artinya benda ini masih berbentuk shapes atau belum berbentuk seperti ini ya, seperti ini ya. Kalau ini sudah menjadi grafik ya. Nah, caranya mengubah bagaimana? Caranya mengubah adalah klik kanan, kemudian di sini ada pilihan Convert to Symbol. Nah, di dalam menu Convert to Symbol, di bagian tab-nya ganti
menggunakan grafik dan namanya bisa disesuaikan, misalnya lengan atas, lengan bawah. Nah, untuk contoh kali ini tidak akan saya ubah, langsung klik OK. Nah, ini sudah jadi ya untuk lengan pertama. Kemudian kita buat lengan keduanya. Misalnya lengan keduanya saya tarik di sini ke sini ya. Oke. Kemudian ini saya seleksi, klik kanan, kemudian convert to symbol, jadikan grafik, klik OK. Dan misalnya ini adalah telapak tangannya ya. Saya buat sederhana sekali. Seleksi, kemudian klik kanan, convert to symbol, jadikan grafik juga, kemudian klik OK seperti ini. Dan setelah semuanya terconvert ya, setelah semuanya terconvert seperti ini baru bisa kita terapkan bone tools-nya. Kita pilih bone tools seperti ini, diklik, kemudian arahkan bagian pangkalnya ya. Setiap pangkal ini harus kita arahkan. Ingat, yang kita gunakan adalah bagian persendiannya, bagian tekukan-tekukannya, itu yang kita akan berikan bone. Nah, ini kenapa saya di awal saya sebutkan kalian harus jeli tentang persendian ya. Nah, ini misalnya contohnya di sini. Ketika saya klik di sini, klik ya di ujung sini menuju ke benda kedua, ke ujung benda kedua, ke pangkal benda kedua. Nah, begitu kalian klik, begitu kalian terapkan, maka di sini akan muncul armatur ya. Layer armatur 2 di sini. Nah, ini tandanya dia nanti siap untuk kita masukkan beberapa bone. Langsung kita lanjutkan, kita sambung dari sini, diklik lagi menuju ke pangkal benda yang kedua atau bagian bagian telapak tangannya ya. Nah, jika sudah dirasa selesai, langsung kalian ubah menjadi selection tools. Nah, ini sudah bisa kita gerakkan teman-teman. Nah, tuh lihat tuh. Ya, ini sudah bisa kita gerakkan dengan cara menariknya menggunakan selection tool atau bisa tekan tombol V ya. Seperti ini. Nah, ini adalah posisi tangan seperti ini ya. Anggaplah ini dia tangannya lurus. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menganimasikan? Cara menganimasikan itu hampir sama ketika kalian dulu membuat frame by frame maupun twinning ya. Di sini di armatur. Nanti bekerjanya kalian di armatur. Misalnya saya buat menjadi 30 frame. Saya buat insert push ya di sini ya. Saya buat insert push. Ini di dalam armatur juga terdiri dari yang namanya keyframe. Nah, tapi keyframe-nya itu disebut dengan apa? Disebut dengan pose ya. Ya, misalnya di frame ke-10 ya. Ini frame ke-1, posenya dia lurus seperti ini. Kemudian di frame ke-10 saya gunakan lagi klik kanan menggunakan insert pose, dan di frame ke-10 langsung saya gerakan seperti ini. Atau ke sini ya. Nah, saya akan membuat dia melambai-lambai ya. Seperti itu. Kemudian di frame ke-5 misalnya saya klik kanan, kemudian insert pose, saya tarik dia ke sini ya. Kemudian di frame ke-20 insert pose lagi ya. Kemudian di frame ke-25 saya insert pose lagi, posisikan gini ya. Kemudian di frame ke-30 dia kembali ke awal ya. Ini saya panjangkan di frame ke-30 sampai di sini. Oke, sekarang kita lihat hasilnya ya. Saya kecilkan saja di sini ya. Oke, kemudian langsung kita play seperti ini. Tuh. Dia akan secara otomatis bergerak tanpa harus kita membuat satu persatu ya setiap gerakan, misalnya seperti teknik frame by frame maupun twinning ya. Jadi ini langsung kita terapkan bisa dengan mudah ya. Bahkan pada saat ini sudah diterapkan seperti ini, mau kita ubah posisinya itu masih bisa. Misalnya seperti ini. Ya, ini dia melambai-lambai. Seperti ini teman-teman. Jadi
nanti yang akan muncul itu adalah armatur ya, layer armatur yang akan digunakan untuk membuat animasinya ya. Oke, itu saja materi kita kali ini. Silahkan kalian langsung terapkan pada apa namanya, pada karakter animasi yang sudah kalian buat sebelumnya, misalnya seperti ini ya. Terapkan pada bagian lengannya saja terlebih dahulu ya. Buat dia melambai-lambai, buat dia pokoknya ada gerakan di bagian lengannya ya. Silahkan kalian buat. Nanti untuk tugas ini wajib dikumpulkan ya. Nanti saya sertakan linknya mulai dari tugas yang pertama dulu, dari frame by frame sampai dengan tugas bond ini harus selesai, harus dikumpulkan sebagai syarat untuk berangkat praktik kerja ya. Sebelum praktik kerja ini sudah harus terselesaikan semuanya ya, dan bekerjanya masih dalam kelompoknya masing-masing. Tetapi ingat, meskipun kalian berada di dalam kelompok itu, kalian harus tetap sama-sama praktik ya, secara bergantian atau secara mandiri, supaya kalian dalam setiap kelompok itu sama-sama mengerti. Baik, demikian penyampaian materi saya kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba ya.